Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 5, yaitu prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut surat keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jadi lembaga keuangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan sistem keuangannya, sedangkan lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah beberapa akad muamalah. Selanjutnya ada prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Maisir yaitu transaksi yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan seperti perjudian. Larangan maisir sangat jelas sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Dan selanjutnya ada gharar. Gharar ini yaitu sesuatu yang memperdayakan manusia dalam masalah harta, misalnya menipu, memperdaya yang tidak kepastian. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada riba, yaitu suatu tambahan yang tidak ada pendanaannya. Riba ini sudah jenis kegiatan yang dilarang dalam Al-Quran. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah yang kedua itu ada menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sifwa. Berbeda dengan keuangan konvensional, dan syariah juga memiliki peran sosial. Artinya, di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, lembaga keuangan syariah ini menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan selanjutnya masuk pada jenis-jenis lembaga keuangan syariah, yaitu ada perbankan syariah, asuransi syariah atau takaful, dan selanjutnya ada pasar modal syariah, reksadana syariah, pengadaian syariah, dan yang terakhir ada baitul mawal tamwil dan koperasi syariah. Perbankan syariah. Fungsi didirikannya bank syariah ini antara lain yang pertama itu mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami dan terhindar dari praktik. Dan yang kedua dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi. Dan yang ketiga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar. Dan selanjutnya ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi yang bersumber hukum, akad, jaminan, atau risiko, pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya lagi ada pasar modal syariah. Pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai sistem, jenis, efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah usai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah. Reksadana syariah itu yaitu pengolahannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Reksadana adalah wadah dan pola pengolahan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dan yang selanjutnya ada pengadaian syariah. Pengadaian syariah ini sendiri yaitu lembaga pembiayaan dengan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam pengadaian syariah ini adalah biasanya ada dua akad, yaitu akad ran dan akad ijarah. Dan yang terakhir ada baitul mawal tamwil dan koperasi syariah. Baitul mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal yang merupakan bagian dan rangkaian kata dari baitul mal wal al tamwil atau BMT dengan tambahan kata al tamwil yang berarti pengolahan dan pendayaan gunaan harta untuk usaha lebih
diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkooperasian dengan menggunakan sistem syariah tanpa disertai pengolahan, dan berbeda dengan halnya BMT yang mana dalam satu lembaganya menjalankan dua manajemen keuangan, yaitu pengolahan ZIS dan koperasi syariah. Selanjutnya lagi, prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah menekankan pada ekonomi keseimbangan, artinya bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, dan terakhir iman dan kekuasaan. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan. Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Dan selanjutnya lagi ada akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada menghimpun dana. Penghimpun dana ini ada dua, yaitu al-wadi'ah dan al-mudarabah. Al-wadi'ah itu sendiri adalah penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang atau muwadai dengan pihak yang diberi kepercayaan atau mustaudah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan tadi. Dan yang selanjutnya ada al-mudharabah, merupakan perjanjian atas suatu jenis pengkongsian di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudarib bertanggung jawab atas pengolahan usaha. Tujuan akad mudharabah ini sendiri adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta atau modal yang tidak atau kurang berpengalaman dalam perniagaan atau karena tidak ada kesempatan untuk menggeluti dunia usaha atau perniagaan dengan orang yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal. Dalam kedudukannya sebagai mudarib, bank menyediakan jasa sebagai para investor berupa rekening investasi umum, rekening khusus, dan yang terakhir rekening tabungan mudharabah. Dan yang kedua ada pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan atau penyaluran dana ini terbagi menjadi dua, yaitu jual beli dan bagi hasil. Jual beli atau albiyu ini terbagi menjadi tiga, yaitu bai murabahah, bai al-salam, dan yang terakhir bai istisna. Bai murabahah yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dan selanjutnya ada bai al-salam, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa diantarkan atau bahkan belum terbentuk sebelumnya. Dan yang terakhir ada bai istisna, yaitu pembiayaan seperti konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Bank syariah biasanya menggunakan akad atau bai istisna ini. Dan selanjutnya yaitu bagi hasil atau muqasamah fi al-rib. Dari bagi hasil ini tuh juga terdapat tiga macam, yaitu akad musyarakah, akad mudharabah, dan yang terakhir ada jasa pelayanan. Akad musyarakah itu yaitu pembiayaan sebagian modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan sebelumnya. Dan yang kedua itu ada akad mudharabah, merupakan kontrak profit and loss sharing di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada seorang investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang ditentukan dan keuntungan atau kerugian bisnis yang dimodali. Dan yang terakhir ada jasa pelayanan. Jasa pelayanan ini terdiri dari al-kafalah.
atau pemberian jaminan oleh bank. Al-hiwalah yaitu pengalihan tanggung jawab. Al-wakalah yaitu tindakan pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Al-ran yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang. Al-ju'alah yaitu pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah. Dan yang terakhir ada problematika penerapan akad di lembaga keuangan syariah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.